Apa opinimu tentang Gen Z untuk 2050 nanti, Riz? Apa kekhawatiranmu? Jadi bisa aja teknologi sangat maju, tapi belum tentu dia memberikan dampak kesejahteraan buat masyarakatnya. Jadi itu pilihan-pilihan itu ada pada kita. Tapi berbanding lurus dengan peluang, ancamannya juga kan pasti tinggi juga. Ya betul. Nah, ini kan artinya ya pemerintah cuma omong kosong doang, bilang-bilang mau memanfaatkan bonus demografi, tapi infrastrukturnya gimana, sulit untuk membayangkan anak-anak yang begitu gandung sama K-pop, tiba-tiba dia harus berburu tentang Franz Kafka, gitu kan nggak mungkin gitu loh. Ya. Halo sahabat OMB, obrolan wajib baru. Halo Bandung. Warga dunia, hari ini Oberti kembali ngobrol-ngobrol ringan bersama Haris, Firil ya. Halo semua. Halo. Bung Firil, Bung Haris ya. Hari ini hari kemerdekaan, kita bahas banyak hal ya. Terutama 2045 nih. Ya. Indonesia Emas. Gimana Bung Haris, kita mulai saja nih. Apa yang kepikiran dengan Indonesia Emas dengan Gen Z sebagai aktor utama? Oke, ini kesempatan yang menarik sekali. Mantap. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Ya. Nah, mungkin sebelumnya Bung Meldi introduce dulu dong, apa itu Oberti? Oke. Oberti ini inilah Yakuza ya, atau mafia Itali, dan podcast selalu jam 12 malam lewat gitu ya, untuk ngabisin waktu setelah bekerja gitu ya. Ini karena kan mau disebut obrolan meja bundar, meja kita kotak kan, nggak cocok. Jadi kita bertiga, jadi yaudahlah obrolan bertiga ya. Oberti keren. Oke, menyambung yang disebut Bung Meldi tadi. Emang ini kita masih hangat-hangat nih ya, memperingati 17 Agustus. Iya. Kita berapa? Udah 78 tahun ya? 78 nih. 78 tahun, dan yang harus kita syukuri kondisi Indonesia hari ini lagi-lagi saya di berbagai forum ini saya ungkapkan. Apa itu? Indonesia itu hari ini itu memiliki bonus demografi. Nah, mantap. Itu bahasanya demagogi biasanya itu, kosong biasanya. Ayo, kita coba kita dalami ya. Betul nggak itu sebuah bonus atau malah sebuah malapetaka, Bung Haris? Tidak, kita bicara berdasarkan fakta. Jadi itu bukan suatu yang dibuat-buat ya. Itu fakta. Fakta. Kalau kita lihat statistik demografi Indonesia hari ini, itu hampir 70% populasi Indonesia itu diisi oleh anak-anak muda. Dan itu modal besar ya. Dan juga itu harus kita sadari, suatu bangsa itu mendapatkan bonus demografi ini hanya sekali seumur hidup dalam perjalanan bangsa itu. Dan artinya kalau kita hitung dari kemerdekaan kita, itu kurang lebih nanti pas di Indonesia sekitar, kalau saya hitung-hitung itu sekitar 100-105 tahun Indonesia merdeka. Itu puncaknya itu. 105 tahun berarti iya benar. 25. Nah, itu yang sekarang istilahnya tanggung jawab itu ada di Gen Z kalau kita. Saya berharap di Gen Z ini didorong lebih cepat ya, kalau bisa presiden ini di umur 30 udah jadi presiden gitu ya, supaya rentang Gen Z berkaya tuh lebar gitu. Bung Firil, benar nggak Bung Firil? Benar. Gini, narasi atau istilah Gen Z kan sebenarnya bukan istilah baru ya. Sebenarnya beberapa tahun juga kita udah dengar istilah Gen Z. Cuma apa ya,
di mata aku, ya karena kebetulan ponakanku juga usia-usia Gen Z. Yang ada di mata aku ketika bicara tentang Gen Z itu adalah anak-anak yang hobinya nonton K-pop, terus e-sport atau macam-macam seperti itu gitu loh. Ya. Artinya sementara tadi Haris bilang bahwa kita ada bonus demografi. Nah, bukankah menurut itu satu ancaman juga? Artinya kalau generasi gimana coba kita bisa membayangkan sebuah generasi yang mungkin 23 tahun lagi ke depan ya, tahun 50, generasi yang sekarang nanti akan jadi pemimpin bangsa ini, tapi dibekali dengan nilai-nilai yang seperti itu, K-pop, yang itu bukan budaya kita, ya kan, e-sport, yang terus satu lagi bahwa sosialisasi mereka terhadap orang lain juga kan karena semakin banyak ini ya, kemajuan teknologi informasi itu, Riz. Gimana, Riz? Betul. Artinya, sorry. Maksudku, aku jujur aja Mel. Ya, lu pesimis lo. Iya, aku lagi mencari itu apa sebenarnya yang bisa kita unggulkan. Oke. Dari sisi populasi Gen Z kita ini, itu sangat seksi sebagai sebagai pasar. Makanya K-pop masuk, segala macam untuk sebagai pasar itu dengan pasar jumlah, kan konotasinya pasif, Riz. Padahal kita butuh organisasi generasi yang aktif. Betul, maksudku itu real loh ada populasi di suatu negara dengan jumlah yang besar. Nah itu kan tinggal bagaimana itu mau diapakan. Kalau orang Korea menganggap itu suatu pasar yang sangat potensial untuk dia garap kan. Nah artinya ya tentu kalau kita sebagai bangsa Indonesia justru mengharapkan Gen Z yang ada di Indonesia ini justru itu jadi tulang punggung menuju Indonesia 2050 masuk ke level negara maju. Nah itu momentumnya itu ada di sini. Nah kalau kita tidak bisa memanfaatkan, ya yang memanfaatkan orang lain, kita cuma jadi pasar mereka. Aku lebih suka fokusnya di situ, Mel. Iya kan? Iya. Ini kan karena 2050 kan cuman 27 tahun lagi. Iya kan yang mereka pasti akan jadi pemimpin gitu loh. Aku ngelihat gini, Pak Harto tuh kan naik 70, 90 jadi kan barang ya. Langsung dia lepas landas kan 90 Pak Harto ya. Ini kita tahun 2000 ya bisa juga lepas landas nih 4 besar dunia ekonomi ya. Nah ini bisa sebenarnya asal pemerintah melihat generasi ini sungguh-sungguh ini potensi gitu loh. Sungguh-sungguh dan treatmentnya juga benar gitu loh. Ya. Tapi kadang-kadang begini juga deh, pemerintah nggak perlu diperhatikan, kadang-kadang dia alami gitu ya. Kadang-kadang masyarakat ini alami, anak-anak muda dia alami, tiba-tiba dia menemukan bentuknya dan dia punya potensi, terus dia betul-betul jadi gitu. Apalagi Indonesia kan negara demokrasi, kecuali dia negaranya tidak demokrasi. Demokrasi itu kalau kita anak-anak teknik, dia ada feedback. Ya enggak? Kalau dia salah di monitor, dibalikin lagi, dibenerin gitu ya. Nah, itu negara demokrasi. Jadi peluang Indonesia untuk masuk 4 besar dunia ekonominya itu ada. Nah, jadi optimis itu Riz ya. Iya, jadi untuk syarat-syarat untuk Indonesia menjadi negara maju itu memang modal kita itu sangat besar sekali. Iya. Nah, artinya kalau kita berhitung ya, itu kan katanya definisi negara maju itu kalau sudah bisa mencapai GDP-nya itu sekitar 12.500 US dollar ya. Sekarang kita baru sekitar 4.500 ya, berarti 3 kali dari yang sekarang. Nah, artinya untuk mencapai itu syaratnya apa? Nah, itu orang ekonom ya mengatakan pertama itu modalnya yaitu tadi yang populasi atau demografi yang produktifnya itu kan sebagai labor, sebagai tenaga kerja. Itu kita sudah punya tuh, itu modal besar tuh. Mungkin berapa? Bukan labor, manpower mungkin lebih tepatnya ya. Artinya tenaga kerja ya. Karena kalau kita lihat dia orang kiri labor. Kita netral manpower. Bukunya juga banyak yang kiri ya. Kita manpower ya, netral kita. Negara-negara maju sekarang itu mereka sudah fertility-nya sudah decline ya. Mereka banyak kekurangan tenaga kerja.
Justru kita sekarang ini lagi berlebih malah tenaga kerja. Artinya dari segi tenaga kerja kita sudah punya modal besar. Ya. Kemudian yang kedua apa? Capital. Modal kan. Nah, ya modal kan bisa dapat dari mana-mana ya. Ya. Dan kita punya kekayaan alam yang besar sehingga orang berebut ngutangin kita kan. Jadi itu kita sebenarnya nggak ada masalah tuh, labor, capital. Nah mungkin yang jadi problem yang ketiga apa? Productivity. Nah ini jadi untuk bisa dari 4.500 ke 12.500 itu yang selain yang dua tadi itu sangat menentukan productivity. Apakah tenaga kerja kita bisa produktif? Jangan-jangan 10 orang tenaga kerja Indonesia bisa dikerjain oleh 1 orang di mana gitu kan? Nah itu yang menentukan. Nah artinya ini kerja sambil ngerokok ngobrol udah nggak bisa nih. Tapi kita nggak tahu. Siapa tahu dengan kemajuan teknologi ya kan kalau yang ini terminologi lama itu yang namanya bekerja itu 9 to 5. Iya, zaman dulu itu. Terus berapa? Masuk jam 9, pulang jam 5. 5 hari seminggu. Jam 12 sampai jam istirahat. Nah, tapi mungkin dengan budaya sekarang mungkin tidak harus 9 to 5, bahkan bisa di mana saja. Work from home atau work from anywhere. Tapi productivity tetap maju. Tapi kok aku melihat ada paradoks ini, Riz. Artinya di satu sisi teknologi semakin maju ya, kita mengenal AI, artificial intelligence, terus bahkan robotik juga di masa ke depan, apalagi 27 tahun itu singkat ya, nggak menutup kemungkinan kemajuan teknologi robotik akan semakin melesat dan itu akan bisa itu terhadap, artinya di satu sisi paradoksnya itu, di satu sisi kita punya itu yang banyak gitu loh, manpower banyak, sementara teknologi robot juga nanti kan gimana Riz? Oh ya, itu bukan ancaman itu teknologi itu. Teknologi itu tentu tidak bisa kita cegah ya. Penemuan-penemuan baru pasti akan selalu timbul. Nah, tapi pertanyaannya bagi suatu negara, apakah teknologi itu bermanfaat? Apakah teknologi itu berdampak buat kesejahteraan masyarakatnya? Nah, itu lain cerita kan? Jadi bisa aja teknologi sangat maju, tapi belum tentu dia memberikan dampak kesejahteraan buat masyarakatnya. Jadi itu pilihan-pilihan itu ada pada kita. Nah artinya kalau kita misalnya tenaga kerjanya masih banyak ya, potensinya itu masih ini, nah itu kan bisa kita gunakan teknologi ya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Artinya kalau menurutku sih itu tidak perlu dikhawatirkan, justru itu menjadi senjata kita untuk mempercepat. Nah, tapi kembali ke productivity itu tadi. Kalau menurutku ya, unsur yang paling penting ini untuk meningkatkan productivity itu kuncinya ada di pendidikan. Nah, tapi pertanyaannya, pendidikan yang macam mana? Nah, kan bukan pendidikan yang harus kuliah, harus lulus S1, harus udah S1, harus S2, kan kita harus konsepnya 3. Udah kampus merdeka sekarang ya. Nah, karena kalau kita lihat ini tren juga Gen Z nih, ya. Ternyata pasar tenaga kerja itu belum tentu yang dibutuhkan tuh ijazah, belum tentu. Yang penting itu skill, dan skill itu tidak harus lewat pendidikan formal yang dapat ijazah itu. Sekarang banyak perusahaan yang mempekerjakan orang itu tidak ditanya ijazahnya, tapi skill kamu apa, tunjukkan apa portofolionya. Nah artinya ini juga buat Gen Z ini juga istilahnya mereka juga harus selalu kreatif ya, mencermati pasar. Jadi tidak bisa berpikir pasar itu masih seperti yang dulu. Ini sangat cepat perubahannya, sangat cepat. Dan artinya kampus-kampus perguruan tinggi pun itu nanti akan terdisrupsi, dalam arti kurikulum-kurikulumnya tuh sebentar lagi udah nggak relevan lagi tuh, yang diajarin itu udah nggak sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu juga untuk persaingan ke depan itu juga jadi concern kita itu.
Jadi memang Menteri Pendidikannya ke depannya harus betul-betul yang cerdas ya, bisa merespon semua itu. Yang sekarang kurang cerdas. Kalau dibilang, nah cerdas itu kan macam-macam ya. Ya. Kalau cerdas cuma cerdas bikin cuan aja belum tentu bermanfaat buat orang banyak. Gitu. Kan yang kita perlukan ini sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah itu yang harus kita cari. Kalau sekedar cuan aja kan ya mungkin cerdas juga. Takut deh jawab deh. Ya, gimana nih Mas Firil nih? Real. Aku pengen biar teman-teman mungkin yang belum paham apa sih sebenarnya terminologi, atau kalau boleh bukan terminologi mungkin Gen Z itu apa sih, atau batasan atau apa Gen Z itu? Karena populer banget ini istilah ini. Ya itu kan hanya naikin dikit. Hanya semacam pengkategorian menurut kelompok umur kan, menurut usia kelahirannya. Kalau aku dulu kan kita ini gen apa nih? Boomer ya, apa istilahnya? Nah, kalau yang problem-problem yang mereka hadapi apa, dan kira-kira apa yang mesti kita kritisi gitu terhadap Gen Z ini. Iya betul. Karena aku lihat ya, ini bukan hanya di Indonesia loh, di seluruh dunia itu terjadi fenomena ini. Dan yang menarik itu ini, aku buka-buka YouTube itu ya, di Cina, mereka kan digenjot itu pertumbuhan ekonominya kan sedemikian rupa ya supaya tercapai target-target pertumbuhannya. Yeah. Dan mereka itu juga ternyata kompetisi untuk mendapatkan peluang untuk bekerja itu tidak gampang ya, walaupun sepertinya ekonomi Cina itu sangat besar kan. Dan yang menarik itu ada fenomena itu apa namanya, full time children. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa? Jadi daripada dia susah-susah cari kerja sama orang, terus gajinya pun kecil, udahlah aku jadi anak aja full time digaji sama bapakku kan, ibuku kan. Tiap hari dia bisa nolong ayahnya, nolong ibunya kan. Ngurus rumah apa kan itu kan. Itu juga kalau dia gaji orang lain kan keluar duit juga kan. Nah udah aku aja jadi full time ini child gitu kan. Itu kembali ke ekonomi desa dong. Karena mereka generasi Gen Z di sana itu juga frustasi. Ya. Jadi ekonomi desa itu dulu kan kenapa orang punya banyak anak ya? Karena sini pelihara sapi, ini nyabit rumput, yang ini ngambil air gitu ya. Kalau anaknya 2 nggak bisa, jadi ekonomi keluarga nggak jalan. Kebayang nggak ya? Misal mereka nih udah kuliah ya, masuk perguruan tinggi kan bersaing ketat kan. Wah, setahun 3 tahun mempersiapkan itu kan, begadang nggak tidur apa, mau tes, terima kan. Kuliah berapa 4-5 tahun kan, belajar rajin lagi, nyusun apa segala macam kan, lulus. Pas nyari kerja kan kompetisi lagi kan, terus dapat kan. Global lagi sekarang kompetisinya. Pas sudah dapat kerja, gajinya ya gitu, bikin sakit hati kan. Betul. Misalnya bapaknya tuh, lu udah gue ke sekolah mahal-mahal, bahkan ada yang misal sampai keluar segala macam, pas nyari kerja gajinya cuma UMR, wah apa nggak sakit hati tuh. Ini gaji ini sebenarnya kaum milenial udah ngalamin. Ya milenial itu kan di Indonesia nih, kaum milenial tuh dia nggak punya rumah, karena untuk gaji untuk beli rumah tuh nggak cukup. Nggak cukup, betul. Iya kan? Akhirnya ngontrak terus. Aku kan punya ponakan. Dia lulus 3,85, pinter, anak 4. Terus dia seperti biasa anak-anak Gen Z yang cantik, yang pengen itu kan, dia apply itu sampai salah satunya dia terima di perusahaan Nielsen. Aku heran, aku dulu kan pernah di Freeport. Zaman aku di Freeport dulu kan perusahaan asing itu kan orang dikejar karena fee-nya tinggi kan. Aku di Freeport tuh tahun 94 sampai 96. Itu gajinya tuh 9 juta. Nah ini ponakanku. Anak lu kali. Bukan, ponakanku. Di Nielsen, perusahaan besar itu, gajinya berapa? 6 juta cuma.
Karena ada udah tuh pakai kos 2,5 juta. Ya kayak gitu. Ini ada undang-undang nih yang ngatur. Nah, itulah makanya. Jadi ternyata sudah betul-betul berubah ya. Ternyata itu asing juga, ternyata standarnya juga nggak seperti dulu. Iya. Oke, kembali ke Gen Z, Riz. Apa opinimu tentang Gen Z untuk 2050 nanti, Riz? Apa kekhawatiranmu? Ya, artinya kan mereka sebetulnya kalau tantangan seperti itu sih sebetulnya semua generasi juga mengalami mengalami. Artinya mana ada sih orang yang baru lulus langsung gaji gede kan, tetap harus berproses kan. Nah, tapi kan mereka dengan istilahnya mendapatkan fasilitas teknologi yang istilahnya yang jauh lebih canggih dibanding generasi kita kan. Nah, itu sebenarnya percepatan untuk mendapat akses ke arah ya mereka mau berkarir. Nah, itu sebetulnya lebih diuntungkan gitu loh. Artinya kayak mereka kan sekarang mau belajar apa aja kan dengan mudah bisa dapat kan. Nah, itu jadi mungkin juga mereka itu menjadi istilahnya punya semacam bargaining power yang lebih kuat ya. Artinya mungkin mereka juga bisa nawar-nawar, lo mau kasih kerjaan ini belum tentu, walaupun ada tawaran belum tentu diambil kan, tergantung. Jadi artinya mereka punya, karena pilihan mereka bisa lebih banyak gitu loh. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang privilege untuk mereka lah, yang tidak kita dapatkan di generasi kita kan. Nah, mungkin ya peluang-peluang itu sebetulnya sangat terbuka lebar, dan untuk negara kita ya, dengan segala macam sumber daya alamnya, dengan segala macam potensi pertumbuhan ekonominya, itu juga istilahnya mereka tuh istilahnya batasnya tuh mungkin hanya langit ya untuk mengembangkan kreativitinya itu. Jadi kalau dari sisi itu sebenarnya aku sangat optimis. Tapi berbanding lurus dengan peluang, ancamannya juga kan pasti tinggi juga. Ya betul. Nah, mungkin yang sepertinya tidak sejalan ya dengan artinya kita kan ingin menyiapkan generasi masa depan ini yang penuh kreativitas, inovasi ya. Nah, tapi infrastruktur pendidikan kita tidak menunjukkan ke arah sana. Ya, kayak misal iklim harus sama pendidikan dengan yang global di ya, kampus yang katanya bisa mengembangkan kreativitas, bisa mengembangkan inovasi, itu tidak tercipta. Jadi nggak sejalan apa yang ingin kita tuju dengan infrastruktur yang dibangun itu tidak sejalan. Nah, ini kan artinya ya pemerintah cuma omong kosong doang, bilang-bilang mau memanfaatkan bonus demografi, tapi infrastrukturnya tidak mereka bangun. Aku setuju logika itu. Artinya 2050 kan pasti persaingannya itu bukan regional lagi, mungkin global kan. Artinya sistem pendidikan kita juga harusnya sama dengan sistem pendidikan global, biar mereka fair masuk di medan pertempuran itu. Oke, menurutmu apa kalau gitu ancaman paling konkret yang dari generasi muda Gen Z ini? Sebetulnya ini kan kuncinya ini abad-abad ke depan ini apa? Informasi, teknologi digital. Nah, kita kalau mau bersaing, kuncinya ini teknologi digital harus kita kuasai, infrastrukturnya segala macam kan. Nah, jangan sampai, kemarin kan kasus BTS itu, kita setback berapa tahun itu. Pokoknya generasi Orde Baru yang lahir di Orde Baru nggak usah dipakai lah, ya langsung generasi setelah reformasi ya. Ini pokoknya batasnya gara-gara BTS kemarin. Itu kan BTS itu memalukan banget kan. Kita ingin lari mengejar teknologi digital, malah disabotase di mana-mana kan. Belum jawab pertanyaanku tadi itu. Jadi ancaman paling besar yang niscaya akan dihadapi oleh generasi Z tahun 2050 mungkin yang apa? Bisa aku itu tadi. Aku tetap ke perkembangan teknologi digital itu kan. Nah, teknologi digital itu artinya apa? Kemampuan kita untuk
mengolah informasi, mengakumulasi informasi itu sangat-sangat berlimpah dan sangat berkembang pesat kan. Nah, problemnya adalah bagaimana kita mengolah, memproses informasi itu. Nah, itu tantangan yang nyata itu yang dihadapi oleh si Gen Z ini. Kalau cuma informasi yang bisa diolah oleh komputer itu bisa lah bantuan teknologi kan. Tapi maksudku informasi yang menyebabkan ini eksistensi diri mereka sendiri sebagai manusia. Nah, itu yang istilahnya informasi kan berlimpah kan. Tapi mereka itu hanya yang diketahui itu hanya permukaan tipisnya saja yang sangat artifisial. Tapi substansi dari informasinya itu sendiri mereka tidak pernah gali gitu. Jadi kan ya lewat sosmed segala macam kan itu segala macam informasi berseliweran kan. Tapi sangat artifisial informasinya itu. Artinya kan kalau kita ingin mendalami suatu informasi itu kan bukan hanya isunya saja kan, tapi apa substansi di balik isu. Nah, itu yang menurutku kuncinya untuk mendapatkan pemahaman tentang substansi di balik isu. Apa kuncinya? Tentu saja itu adalah kemampuan untuk literasi. Kemampuan literasi. Nah, itu yang problem kalau menurutku. Jadi kalau dibilang, oh sekarang kita teknologi digital, semua serba digital. Wah, ini ngapain si Maldi tadi bilang aku ngumpulin buku, nggak ada gunanya lagi. Justru literasi itu modal untuk kita berkompetisi kan. Karena lewat literasi itu kita bisa mempelajari peradaban dari awal peradaban ini tercipta sampai yang sekarang. Tapi kan ini. itu sebenarnya sudah tersedia secara digital sekarang, Riz. Semua buku itu sudah ada digital. Artinya literasi juga, kalau menurut aku sebenarnya problemnya bukan literasi, tapi kenapa mereka nggak mampu memanfaatkan literasi itu untuk berkaya. Literasi ini kan literasi banyak nih. Literasi paling langka pun sebenarnya banyak. Tapi kenapa kok mereka nggak tertarik itu, atau kenapa literasi begitu banyak itu nggak mempengaruhi itu mereka gitu loh, Riz? Apa masalahnya itu sebenarnya? Karena bersaing gitu loh. Kita kan kesadaran kita ini kan banyak nih yang berkompetisi untuk menarik perhatian kita kan. Kalau dulu mungkin televisi kah, iklan televisi kah, atau berita-berita di televisi, atau drama apa kayak. Nah, itu yang bersaing kan. Nah, kalau sekarang kan dengan gadget di handphone itu yang mendistrak itu. Jadi baru mau buka buku asik, kita mau konsentrasi itu, tapi itu berseliweran tuh. Apalagi kalau di TikTok. Itulah disrupsi itu. Nah, itu. Makanya aku cukup membayangkan gimana sulit untuk membayangkan anak-anak yang begitu gandrung sama K-pop, tiba-tiba dia harus berburu tentang Franz Kafka, gitu kan nggak mungkin gitu loh. Iya. Nah itu menurutku apa kemudian masalah, padahal sebenarnya mereka paham tentang Franz Kafka juga penting, mereka paham tentang Pram juga penting. Terus apa masalahnya itu? Ya itu pertanyaanku, gimana caranya kita bisa menumbuhkan semangat literasi itu, karena kita harus berkompetisi dengan yang tadi itu yang perhatiannya di distrak itu. Distrak. Iya. Ini kita bahas di bagian kedua nih ya. Literasi Gen Z ini dibahas lebih dalam ya. Oke. Kita warga dunia ini menarik ya. Gitu. Warga dunia ini menarik ya pembicaraan kita tentang Gen Z untuk Indonesia Emas ya. 2045. Kita akan bahas lagi literasi di Gen Z. Saya kira OB3 hari ini, malam ini kita sampaikan di situ. Sampai jumpa.